friends, shalom, welcome back to this channel bersama Kalivia di Q&A. Dan hari ini, di episode ini, Kalivia nggak sendirian lagi. Nggak kayak episode kemarin yang disalah gaul itu, yang Kalivia sendirian dari awal hingga akhir gitu kan. Tapi sekarang Kalivia ditemani oleh narasumber yang keren, kece badai, dan pastinya menguasai materi. Sebenarnya apa sih tema hari ini? Ya pastinya teman-teman udah tahu dong karena udah ngirimin pertanyaan gitu kan. Tema kita adalah benih cinta. Ya ampun, benih cinta. Nah, narasumber kita siapa? Kalau gitu Kak Livia panggil aja, yaitu Kak Pam-Pam. Wah. Halo semua. Nah, kenapa Kak Pam-Pam ini bisa menjadi narasumber kita hari ini? Kak Pam-Pam ini, Mas Pam-Pam ini suka banget nulis quote tentang cinta. Kenapa sih Mas Pam-Pam suka banget kayak nulis tentang hal-hal yang berbau cinta gitu? Sebenarnya pengalaman ya, pengalaman dulu gitu ya. Pengalaman tentang cinta ya, semua pernah mengalami fase itu. Tapi bukan hanya sekedar pengalaman, tapi Mas Pam-Pam renungkan dan akhirnya menjadi perenungan bersama Tuhan juga gitu ya. Awalnya sih cuma hanya iseng gitu kan, iseng aja untuk buat quote-quote cinta seperti itu. Tapi ternyata ada banyak adik-adik, mungkin juga teman-teman yang lain yang kadang-kadang itu screenshot, Kak, aku copy paste ya, aku ingin kirim ke siapa gitu. Jadi merasa terberkati dengan quote-quote yang saya buat di Instagram. Berarti Mas Pam-Pam ini adalah orang yang memberkati orang lain dengan quotes-quotes cintanya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman semua pengen lihat, pengen baca apa yang Mas Pam-Pam tulis sih di Instagramnya, bisa buka di Instagram Mas Pam-Pam. Di mana itu Mas? Alamatnya? Ya, a.pampoemhu. Ya, ada tulis di sini pokoknya ya, tulis di sini. Agak susah ya. Agak alay dikit tapi nggak apa-apa lah. Easy gitu kan. Oke, kita lanjut aja ya Mas. Oke. Mas Pam bisa nggak jelasin sedikit gitu ya tentang apa sih sebenarnya cinta itu, terus berasal dari mana, terus kenapa sih kita tuh bisa kayak muncul perasaan cinta itu? Wah. Kita buka kepean dulu ya. Kepean tuh Kepeannya jelek Mas kata-katanya. Catatan. Oke, catatan ya. Oke. Kalau cinta itu sendiri, ada yang mengatakan kalau cinta itu hanyalah reaksi kimia, hormonal di dalam tubuh. Pernah dengar. Ya kan, pernah ya. Terus kalau patah hati terus ya minum apa yang bisa hormonnya turun lagi seperti itu kan, malah ya kan kalau itu kimiawi berarti harus disembuhkan dengan kimiawi. Tapi nggak seperti itu. Tapi cinta itu juga bukan hanya suatu perasaan saja. Kalau melihat dari sudut pandang Alkitab, memang cinta itu sendiri adalah salah satu sifat yang melekat di dalam tubuh manusia sejak manusia ada, itu sudah diturunkan karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi cinta itu adalah sifat yang diturunkan karena ya Allah menciptakan manusia segambar dengan serupa dan segambar dengan dirinya. Ya, di dalam diri manusia pun ada sifat-sifat Allah. Salah satunya juga cinta itu sendiri. Oleh sebab itu kita juga harus memandang bahwa Alkitab sendiri sebuah kitab suci sejarah yang menuliskan bagaimana Allah mencintai manusia, mencintai ciptaannya, dan kita semua sebenarnya diundang dalam kisah cinta Allah itu. Karena kisah cinta Allah itu sebenarnya belum selesai. Ya, dan kita semua diundang untuk bisa terlibat dalam kisah cinta Allah itu untuk semua umat manusia. Makanya banyak yang bilang kalau Alkitab itu surat cinta Allah buat kita gitu ya Mas. Betul. Wah, pokoknya intinya cinta itu dari Allah, dan karena ada Allah punya cinta dan kita segambar serupa dengannya, jadinya kita punya cinta itu juga. Gitu kan Mas ya? Yap. Oke. Kalau gitu, ini tuh udah banyak banget adik-adik Mas yang ngirimin pertanyaan gitu kan di Instagram sekolah minggu KNF gitu kan. Karena topik cinta memang sebenarnya menarik ya. Menarik. Bukan hanya bukan remaja aja, tapi juga orang dewasa juga. Iya. Ya kan, cinta itu semua juga tidak melihat usia ya kan. Jadi mungkin aja ini yang nonton nggak cuma teman-teman remaja, tapi teman-teman pemuda, bahkan mungkin bapak ibu bisa belajar dari sini harapannya ya. Oke, kita langsung aja ya Mas, ini banyak banget pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama, tapi sebenarnya bukan pertama sih, ketiga gitu. Pertama sampai ketiga, karena mereka nih pertanyaannya mirip-mirip gitu Mas. Kalivia bacain ya teman-teman. Yang pertama,
apakah suka, kasih, dan cinta itu berbeda? Terus yang kedua, apa bedanya suka, sayang, dan cinta? Yang ketiga, Kak, apakah kasih eros sama dengan cinta? Jadi cinta, sayang, suka, sama kasih itu beda apa sama? Sama kasih eros itu gimana gitu? Kalau mungkin saya jawab kasih eros dulu ya, kasih eros. Kalau dari etimologi bahasa Yunani sendiri memang kasih eros itu selalu digambarkan dengan hubungan kemesraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ya kalau di eros itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya tepatnya ya cinta. Terus kalau perbedaan apa? Perbedaan suka, cinta, kasih, dan sayang. Ya sebenarnya kalau di kamus bahasa Indonesia itu agak sedikit membingungkan. Tapi saya ingin mendefinisikan sendiri gitu. Maksudnya ya kalau rasa suka itu timbul dari rasa kagum. Ya terpesona, wah kamu terpesona, aku suka gitu ya. Terus kalau rasa cinta gitu, itu timbul dari keinginan untuk memiliki. Aku jadi kan sudah bertahap ya, saya seperti ya seperti kalau Merapi erupsi ya siaga 1, awas gitu kan. Ya tetap Merapinya ya itu aja gitu Mas. Tapi level bahayanya kan semakin naik gitu, level tingkatnya. Nah, seperti itu juga suka itu juga bisa berubah menjadi cinta ketika itu ada timbul keinginan untuk memiliki. Nah kalau cuma suka hanya kagum saja ya itu belum tentu cinta. Ya, suka aja, aku suka sama dia, kagum aja dia suaranya bagus. Nah kalau apa kasih atau sayang, kalau dalam bahasa Indonesia dalam kamus KBBI itu kasih itu ya rasa sayang. Rasa sayang itu sendiri bisa muncul itu karena pengenalan. Karena kita sudah mengenal orangnya, baik buruknya dia, sehingga yang berfokus bukan lagi baiknya, tapi juga mengenal pribadinya secara utuh seperti apa orang. Berarti itu level lebih tinggi lagi dari cinta ya? Betul. Oke. Sudah terjawab teman-teman bahwa tadi suka, cinta, terus kasih atau sayang gitu kan ya Mas ya? Dicatat ya itu teman-teman. Ini pertanyaannya agak sedikit jelimet tapi nggak apa-apa. Apakah benar conditional love itu ada? Nah kalau menurutku nih pertanyaannya yang lebih ke conditional love itu apakah ada? Berarti kan soalnya sering kita dengar kayak unconditional love gitu, unconditionally gitu. Jadinya kalau misalkan cinta itu bersyarat, apakah itu bisa disebut cinta apa enggak sih? Kayak gitu Mas. Gimana ya kalau cintanya manusia selalu bersyarat kan. Kamu nggak boleh sama ini. Kalau kamu sudah jadi istriku ya kamu nggak boleh ini, kan itu kan syarat ya. Nah tapi kalau cintanya Tuhan kepada kita itu tidak bersyarat. Kenapa? Karena yang sebenarnya itu yang butuh cintanya Tuhan itu kita. Misalnya kalau kita tidak mau berhubungan dengan Tuhan, kasih dengan Tuhan, ya Tuhan oke aja. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Kalau kita menolak kasih Allah, justru malah kita yang akan binasa. Kita sendiri binasa. Jadi sebenarnya surga dan neraka itu jangan dipandang seperti kok ini hukuman, ini upah. Bukan seperti itu sebenarnya. Tapi surga itu harus dipandang sebagai dimana kita itu begitu dekat hubungan cinta dengan Tuhan. Sedangkan neraka itu kondisi dimana kita dengan Tuhan itu tidak ada hubungan cinta. Tidak ada bahkan ya. Karena kita menolak kan. Orang yang menolak cintanya Tuhan ya akan binasa, bukan karena Tuhan sudah berusaha menyediakan keselamatan, tapi kalau sudah ditolak ya kamu binasa sendiri sebenarnya. Kita binasa sendiri. Berarti yang punya unconditional love itu cuma Tuhan aja ya. Betul. Iya. Kita lanjut lagi pertanyaan ketiga. Apakah benar persahabatan sejati yang digambarkan oleh Plato itu benar adanya? Memang agak panjang sih dalam tulisannya itu ada beberapa nama, saya juga kurang ingat gitu namanya. Nama, tapi ada beberapa murid dari Socrates, dari murid dari Plato sendiri gitu, dia menjalin hubungan gitu ya, hubungan persahabatan. Nah, Plato menilai bahwa hubungan persahabatan si A dengan si B itu lebih murni dibanding si A dengan si C. A dan B ini hubungan persahabatan, sedangkan A ke C itu hubungan cinta, lawan jenis. Nah, kalau lawan jenis itu selalu dibumbui rasa cemburu, rasa ya ada risiko dikhianati dan lain sebagainya. Apalagi rasa cinta itu selalu berujung kepada seksualitas. Melihat dari latar belakang Yunani, ya filsuf zaman itu, mereka memberi pengertian bahwa materi
tubuh manusia itu jahat. Jadi bagi mereka seks itu kejahatan. Sedangkan yang murni itu ya yang hanya berbagi pengertian, berbagi pandangan, berbagi kebaikan. Jadi nilainya adalah kebaikan, tapi seks itu tidak dianggap sesuatu baik gitu. Nah, itu kan bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau tadi kan kita sudah singgung sedikit bahwa kisah cinta Tuhan dalam Alkitab itu kan sebagai kisah cinta dengan manusia ya. Nah, di dalam Alkitab kan digambarkan bahwa kisah cinta Tuhan dengan kita itu tidak melulu digambarkan kisah cintanya Tuhan dengan manusia itu seperti pencipta dan ciptaan, tapi juga digambarkan seperti bapak dengan anak, suami dengan istri, sahabat dengan sahabatnya, gitu ya. Jadi kalau dipandang terus bahwa hubungan keintiman laki-laki perempuan atau identik dengan seksual tadi itu dianggap jahat, berarti tidak cocok dengan Alkitab. Berarti semua jenis cinta tuh baik asalkan siapa dengan siapanya itu ya Mas ya. Betul. Berarti tadi kalau misalkan teman-teman mau baca tentang si teorinya Plato ini, mungkin Mas Papam bisa selipkan link di banyak sih sebenarnya ya? Kalau tinggal klik aja di Google. Jangan malas-malas untuk mencari. Oke. Kita lanjut ya Mas. Oke. Pertanyaan selanjutnya, gimana taunya kalau seseorang sungguh-sungguh sayang atau cinta sama kita? Gimana tuh Mas? Ya, intinya gini ya, kalau kita mencinta itu kan pasti sepenuh hati. Betul ya? Kalau nggak sepenuh hati itu kan bukan cinta. Iyalah. Ya kan? Iya. Nah, kadang-kadang yang menggebu-gebu akhirnya kalau sudah pacaran belum tentu semenggebu itu ketika sudah pacaran kan begitu. Kadang-kadang apa ya setelah sudah pacaran kok mungkin ada berbagai proses, berbagai masalah akhirnya ternyata dia seperti ini dan lain sebagainya. Kan Alkitab mengatakan mengerti ya. Bagaimana akhirnya, bukan bagaimana awalnya. Ya, kalau awalnya menggebu-gebu tapi pada akhirnya tidak menggebu lagi, kan berarti sama bohong. Berarti emang kita nggak bisa ngeliat orang tuh benar-benar cinta sama kita apa enggak sih, karena kita belum tahu akhirnya gitu kan Mas. Itu sebabnya kan perlu proses, perlu pengenalan, perlu waktu untuk mengenal gitu. Asik. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi kan tentang gimana orang itu sayang cinta sama kita. Tapi ini kalau yang pertanyaan ini nih, apa sih ciri kita suka atau cinta sama seseorang? Jadi dari kita ke orang lain itu seperti apa cirinya? Ciri-cirinya. Kan soalnya kan banyak nih yang kayak kayaknya aku nggak suka sama dia gitu. Tapi orang lain kayak bilang temennya, enggak, kamu tuh suka deh kayaknya sama dia kayak gitu. Oke. Itu berkaitan dengan manajemen ya, manajemen hati ya. Manajemen hati. Jadi sebenarnya juga perlu mentor dari orang tua. Bagaimana kita itu tahu apa yang kita rasakan. Banyak orang yang kadang-kadang nggak tahu apa yang dia rasakan. Kadang dia mungkin dia hanya kagum aja, tapi dia merasa kayaknya aku cinta gitu. Akhirnya melakukan ya itu tadi tidak mengenali sebenarnya apa yang tadi kan sudah kita bahas di depannya, ada suka, ada cinta, ada sayang gitu ya. Nah, aku ini sebenarnya suka, kagum aja atau aku tuh kepingin. Nah, itu kan ada tahapannya gitu loh. mengenali apa yang kita rasakan itu kan melatih kesadaran. Peka lah ya, peka diri sendiri. Sebenarnya aku nih perasaanku terhadap dia itu seperti apa. Kebanyakan kalau adik-adik bingung, pacaran aja deh, akhirnya malah justru kadang tidak salah. Karena dia nggak tahu diri sendiri, nggak tahu hati sendiri gitu kan. Berarti harus cek hati kalian masing-masing sendiri dulu sebelum kayak mengungkapkan atau meyakini perasaan yang ada gitu ya Mas ya. Mungkin juga berdoa perlu. Iya itu pasti perlu dong. Iya, nanti kita juga akan bahas nih. Oke. Wah, kayaknya udah tahu pertanyaan ya, padahal kita bahas kapan kita akan bahas itu. Lanjut aja deh Mas, lanjut. Pacaran itu sebenarnya ngapain sih? Ya pacaran itu sebenarnya kelanjutan dari proses pengenalan. Kan dari persahabatan masuk ke pacaran. Kalau dulu sahabat itu hanya memperhatikan, mengamati, memperhatikan, itu kan sahabat. Tapi kalau sudah pacaran berarti prosesnya sudah mendalam. Nah, yang diperhatikan tuh apa sih kalau di dalam pacaran itu? Apa yang dilakukan untuk kita dengan pasangan kita? Ya otomatis di dalam proses pengenalan yang lebih lanjut, lebih dalam itu ya kepribadiannya seperti apa, terus imannya seperti apa, terus yang penting itu adalah
penyesuaian juga bagian dari proses pengenalan, kelanjutan dari proses pengenalan dan penyesuaian diri, yaitu berkaitan dengan kebiasaan. Wah iya itu susah ya. Nah, kadang-kadang kalau sudah jadi pacar, oh kok dia begini ya kebiasaannya ya, kok begitu ya, kok gitu. Nah itu harus. Jadi ketika pacaran itu sudah, ya ini proses pendalaman, pengenalan kita dan juga penyesuaian diri. Kalau kita memang sudah nggak bisa menyesuaikan diri ya, apa boleh buat gitu ya, berarti kita tidak bisa bersama, Mama. Kalau mama saya bilang gitu, itu tuh kalau misalkan kita lagi pacaran itu harus benar-benar buka mata gitu ya, supaya bisa ngelihat semua jelek-jeleknya dia gitu. Biar kita tuh kayak mau belajar, mau tahu, supaya nantinya kalau misalkan emang dilanjutin kita siap. Itu tuh beneran apa enggak sih? Kita siap dengan kondisi dia seperti itu apa enggak sih, dengan kebiasaan dia seperti itu apa enggak sih gitu. Betul. Jadi ya, kan? Ya betul. Jadi kesanggupan sih. Jadi hubungan ketika kita memutuskan sesuatu itu kan yang kita pertimbangkan itu lebih baik adalah bukan resiko terbaiknya, tapi justru resiko terburuknya. Kita sanggup nggak sih menghadapi, contohnya nih, kebiasaan dia suka kentut gitu. Oh aku lebih, nggak apa-apa lah kalau kentut, yang penting dia nggak suka berbohong. Nah kan begitu ya kan, aku lebih sanggup menghadapi pasangan yang suka kentut daripada suka bohong. Kan itu lebih menyakitkan kalau bohong daripada ya, tapi kan orang beda-beda. Orang beda-beda. Nah, makanya kenapa kita harus ada komunitas, nilai-nilai hidup ya, terus membiarkan pasangannya berbohong. Nah itu kan bahaya, apalagi hubungan yang didasari dengan kebohongan juga nggak baik. Kita lanjut. Semua sebutan kayak HTS, TTM tanpa status itu boleh nggak sih sebenarnya? HTM hubungan tanpa status, TTM teman tapi mesra, boleh nggak tuh? Sebenarnya kalau bicara boleh atau nggak boleh itu, penasaran ya sama jawaban Mas Pam? Kalau gitu jangan lupa tetap pantengin YouTube GKNF biar tahu kalau minggu depan videonya diupload. Oke. Jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi biar gak ketinggalan. And God bless you all. Bye.